Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah dengan NIM 2041050202104. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas ekonomi industri, yang dimana mahasiswa diwajibkan untuk menjelaskan dan membuat video mengenai teori-teori dalam perusahaan dan teori perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori dalam perusahaan. Menurut Kantaralis, tahun 2007 dalam bukunya Theories of Film menyatakan ada 4 teori utama, yaitu teori neoklasik, teori biaya transaksi, terus yang ketiga ialah teori prinsipal gain, dan yang terakhir ialah teori evolusi perusahaan. Terus ada beberapa pendapat juga mengenai teori dalam perusahaan ini. Salah satunya ialah menurut Lipsinski et al. Dalam tahun 2005 mengklasifikasikan teori industri berdasarkan perkembangannya. Satu ialah teori neoklasik perusahaan, terus yang kedua ialah teori manajerial, yang dimana di dalamnya ialah maksimisasi penjualan, terus maksimisasi pertumbuhan dan maksimasi utilitas manajer. Terus yang ketiga ialah teori perilaku perusahaan. Terus yang keempat ialah teori perusahaan berbasis aliran dus dan pendekatan biaya transaksi. Terus yang kelima ialah teori strategik perusahaan. Terus yang keenam ialah teori perusahaan berbasis pengetahuan. Di sini saya akan membahas tentang teori neoklasik perusahaan. Di sini teori neoklasik perusahaan berasumsi bahwasanya perusahaan merupakan sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional. Terus yang kedua ialah perusahaan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen. Terus yang terakhir ialah maksimisasi profit. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya teori neoklasik perusahaan lebih mementingkan maksimisasi profit di dalam proses pemroduksiannya. Terus teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner namun logis, serta membangun prinsip maksimisasi profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait struktur pasar, regulasi, strategi harga, hambatan masuk pasar, terus yang terakhir adalah economic of scale dan economic of scope, serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Kelemahan teori neoklasik ini ialah tujuan organisasi, yang dimana tujuan dari organisasi tersebut masih tidak terstruktur dengan baik dan tidak memiliki tujuan yang baik, yang dimana tujuan organisasi dari teori neoklasik ini lebih mementingkan maksimisasi profit tanpa memikirkan untuk kedepannya. Terus yang kedua ialah ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, dimana kalau sudah di sini tidak pasti dan tidak sempurna mengenai informasi yang terdapat di lapangan atau di masyarakat, sehingga itu juga menjadi impact terhadap perusahaan tersebut. Terus yang ketiga ialah kompleksitas organisasional. Di sini kompleksitas organisasional ini bisa lebih dilihat tentang kekomplekan organisasi tersebut, sehingga kalau organisasi tersebut tidak terjalan dengan baik atau tidak terstruktur dengan baik, maka kerusakan yang akan datang. Terus yang keempat ialah proses pengambilan keputusan. Di sini proses pengambilan keputusan tidak melibatkan staf karyawan atau tanpa mufakat, yang dimana di sini manajer berperan aktif di dalam perusahaan, sehingga di sana akan timbul beberapa kerugian untuk perusahaan tersendiri meski keuntungan itu ada di awal, begitu. Terus pertanyaan yang ada dalam PPT Bu Nikmah tersendiri tentang
neoklasik ini, apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Berikan alasan. Nah, menurut saya kurang baik. Menurut saya tidak cocok juga model neoklasik perusahaan ini dijadikan suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan, karena bisa dilihat di atas tadi, di atas, di sini proses pengambilan keputusan tentang tanpa melibatkan elemen-elemen yang ada di masyarakat ataupun staf. Di sini neoklasik tidak mementingkan dampak yang terjadi terhadap lingkungan, dampak yang terjadi terhadap perusahaan, serta dampak terjadi untuk masa depan. Berdasarkan data yang saya baca tentang neoklasik ini, ialah pemerhati ekonomi dari Universitas Andalas, Benny Leonanda, berpendapat Indonesia kini terperangkap sistem ekonomi neoklasik, yakni ekonomi yang menggerus kekayaan negara dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Beliau bertutur, jika sistem ini masih terus menjerat Indonesia, maka itu artinya sama dengan menjual masa depan untuk dikonsumsi hari ini. Maka bisa disimpulkan bahwasanya di sini teori neoklasik ini kurang cocok untuk dijadikan suatu dasar dalam pengambilan keputusan, karena bisa dilihat dari elemen-elemen yang lain seperti pengambilan keputusan tentang maksimisasi profit ini, dan bagaimana untuk kedepannya pula. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya pendapat Benny Leonanda, pemerhati ekonomi dari Universitas Andalas, teori neoklasik ini lebih mementingkan maksimisasi profit tanpa memikirkan dampak yang terjadi untuk kedepannya. Semisal seperti minyak kita produksi untuk kali ini untuk besar-besaran, skala besar, sehingga untuk kedepannya minyak itu akan langka pada masanya, sehingga itu juga menjadi kematian atau menjadi senjata makan tuan terhadap negara tersendiri dan perusahaan tersendiri, sehingga nantinya perusahaan tersebut akan gulung tikar nantinya, begitu. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang teori manajerial. Teori manajerial ialah maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Satu ialah model maksimisasi penjualan. Menurut Lipczynski et al. 2005, ada dua alasan manajer memprioritaskan penjualan. Satu, penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya kinerja perusahaan. Terus yang kedua ialah penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang diterapkan oleh pemilik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya model maksimisasi penjualan tetap pada keuntungan, karena dari maksimisasi tersendiri berdasarkan KBBI ialah keuntungan. Terus yang kedua ialah maksimisasi pertumbuhan, menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Jadi di sini sudah jelas, maka tidak perlu untuk dipanjang lebarkan, karena dijelaskan kembali, karena di sini maksimisasi pertumbuhan menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Terus yang ketiga ialah model discretionary expenditure. Model ini dikemukakan oleh Williamson tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya untuk mendorong pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima stakeholder. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya pengambilan keputusan di sini pengambilan keputusan dalam model discretionary expenditure ini tanpa melibatkan staf itu boleh-boleh saja, begitu. Yang penting ada benefit
untuk manajemen dan kendala pencapaian profit pada level yang diterima stakeholder itu akan teratasi begitu. Di sini saya akan membahas tentang teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan menurut Cair dan March dalam tahun 1964 menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor, individu, dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationality, di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang sikap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Jadi di sini seluruh elemen dalam perusahaan itu turut andil dalam keputusan perusahaan meski tidak memiliki informasi yang sempurna tentang aspek yang dirapatkan atau yang diputuskan dalam perusahaan begitu. Terus sini saya akan membahas tentang pendekatan biaya transaksi, teori keagenan, dan teori governance perusahaan. Dipelopori oleh Ronald Coase, berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga. Sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Hal ini mendorong tingginya biaya transaksi. Teori evolusi perusahaan menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan. Dan selanjutnya sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Di sini teori evolusi perusahaan lebih menekankan tentang inovasi proses dan produknya untuk mendorong kinerja perusahaan begitu. Terus yang selanjutnya ialah teori strategik perusahaan. Menurut Pelan dan Lewis dalam Lipinski et al. 2005, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi perusahaan. Jadi di sini strategik perusahaan itu ketika kita mau bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, kita juga melihat kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan kita tersendiri, sehingga daya saing yang terjadi di antara perusahaan dengan perusahaan itu tidak terlalu jauh begitu. Terus yang selanjutnya adalah teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi, dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal. Pengetahuan dibagi dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge begitu. Terus kendala-kendala operasi perusahaan yang terjadi ialah kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, dan kendala kompetensi, dan kendala kebijakan. Begitu saja untuk teori-teori dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori perusahaan. Teori perusahaan. Pengertian perusahaan menurut Salvatore dalam tahun 2004, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Bartwell juga berpendapat dalam tahun 2010, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini Cantarellis juga berpendapat 2007 tentang definisi perusahaan adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh
memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyedia barang publik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan ialah suatu pemeroduksi barang atau jasa yang dimana semata-mata untuk kebutuhan manusia atau masyarakat, begitu. Stakeholder. Di sini teori dalam perusahaan juga ada stakeholder, di mana stakeholder yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Terdiri dari satu, para pemegang saham atau pemilik, yang kedua ialah manajemen, yang ketiga ialah pemasok, dan yang terakhir ialah pelanggan. Tujuan perusahaan tujuan umumnya ialah maksimisasi laba, maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, maksimisasi nilai perusahaan, serta motivasi manajerial. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tujuan umum dari perusahaan ialah keuntungan, sebuah keuntungan di mana di dalam setiap pemeroduksian atau pemeroduksian dan pengambilan bahan mentah itu harus ada keuntungan tersendiri untuk perusahaan, begitu. Terus tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan sebagai berikut: memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, dan juga menurut saya juga memotivasi agar diri sendiri sebagai karyawan ketika kita bekerja itu tidak keberatan karena kita sudah mencintai pekerjaan tersebut. Terus yang kedua ialah menarik pelanggan. Di sini menarik pelanggan kita harus punya strategi tersendiri agar pelanggan juga tertarik kepada kita, di mana kita harus menyesuaikan dengan inovasi yang dimana sekiranya nanti pelanggan itu tertarik dengan produk kita. Terus yang ketiga ialah membantu investor, pemegang saham, dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Terus yang keempat ialah memudahkan evaluasi kerja. Terus di sini saya akan membahas tentang tujuan perusahaan lainnya, ialah tujuan berbasis produksi. Terus yang kedua ialah tujuan berbasis inventory. Terus yang ketiga ialah tujuan penguasaan mangsa pasar. Begitu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas UTS pada hari Senin kali ini. Untuk tanggal 11 bulan April 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.